akan belajar firman Tuhan bersama-sama. Siapkan Alkitabnya ya. Namun sebelum itu, Kak Kristina akan memimpin kita dalam doa pembukaan. Adik-adik, lipat tangan, tutup matanya, mari kita menyerahkan ibadah kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, kami mau bersyukur, kami mau terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu seminggu lamanya Tuhan, sehingga pada saat ini kami boleh kembali beribadah kepadamu, kami mau memuji Engkau, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berkati kami, berkati ibadah kami, biarlah ibadah kami ini Tuhan boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Nah adik-adik, untuk memulai ibadah kita pada saat ini, kita mau memuji Tuhan, kita mau katakan, Bapa, aku datang kepadamu. Nah
bahwa adik-adik semua masih semangat untuk memuji Tuhan. Untuk itu kita mau terus memuji Tuhan. Saya ajak adik-adik semua untuk berdiri bersama-sama. Kita mau katakan, kasih-Nya seperti sungai. Silakan duduk. Saat ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya, duduk yang manis. Yang sebelum itu kita akan memuji Tuhan sekali lagi. Kita mengatakan Alkitab buku terindah. Berisi kebenaran.
asuhan Indria. Wah, kalian keren banget. Hari ini sudah menyiapkan waktunya untuk bangun lebih pagi, mengikuti sekolah minggu. Kalian sudah memuji Tuhan, sudah berdoa, dan saatnya pagi hari ini kita siapkan Alkitab kita buat adik-adik asuhan Indria yang sudah bisa membaca. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, yuk adik-adik, kita siapkan Alkitab kita ya. Tapi sebelumnya, Kak Resti mau menampilkan ada 3 tokoh. 1, 2, dan 3. Nah, adik-adik, hari ini kita mau belajar dari 3 tokoh ini. Kira-kira siapa ya mereka? Dan apa yang akan kita pelajari pagi ini? Nah, adik-adik, sebelumnya yuk ambil Alkitabnya dan buka di dalam 1 Samuel pasal 17. 1 Samuel pasal 17. Coba adik-adik yang bisa membaca, kita mau lihat kitab kita dari 1 Samuel pasal 17. Dan ini yang akan menjadi renungan sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kalau kalian lihat di sini ada kata tentara Israel. Nah, adik-adik pasti udah sering dengar ya. Siapa sih orang Israel itu? Dia adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan yang waktu itu dijajah di Mesir, lalu Tuhan membebaskan mereka sehingga mereka sampai ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik, waktu itu ketika bangsa Israel sudah sampai ke tanah perjanjian yang diberikan Tuhan, ternyata musuh mereka belum selesai adik-adik. Musuh mereka masih ada bangsa lain yang ingin menyerang mereka, yang ingin menghancurkan mereka supaya mereka menjadi hamba. Dia adalah bangsa Filistin adik-adik. Filistin. Coba adik-adik semua di rumah ucapin, bangsa Filistin. Ya, bangsa ini adalah bangsa yang tidak senang dengan bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang dimana prajuritnya hebat-hebat. Tidak hanya hebat adik-adik, dia memiliki seorang prajurit yang tinggi besar, yang hampir nih tingginya hampir 3 meter adik-adik. Bayangin, 3 meter, tinggi banget ya adik-adik. Nah, di kisah ini diceritakan bangsa Filistin tadi itu mengepung bangsa Israel. Mereka mengelilingi tempat tinggal bangsa Israel sehingga waktu itu bangsa Israel sangat ketakutan. Apakah bangsa Israel tidak bisa berperang? Bisa. Apakah bangsa Israel tidak punya raja? Punya. Tapi mereka tetap ketakutan karena mereka tahu mereka tidak akan mampu, sebab bangsa Filistin terkenal dengan senjatanya yang keren-keren, dengan prajuritnya yang hebat-hebat. Nah, waktu itu ada seorang dari bangsa Israel. Dia tugasnya menggembalakan domba nih adik-adik. Dia menggembalakan domba. Waktu itu dia memiliki saudara. Nah, saudara-saudaranya ini sedang ada di medan perang. Apa yang mereka lakukan? Siapa yang mau diperangi? Kenapa mereka ada di medan perang? Karena tadi bangsa Filistin kembali lagi menyerang. Akhirnya mereka harus berjaga-jaga. Walaupun mereka takut, tapi mereka harus tetap tegar berdiri, mau memperjuangkan bangsanya. Nah, saat dia sedang menggembalakan domba, ayahnya bilang gini, "Nak, pagi-pagi kamu antarkan makanan kepada saudara-saudaramu yang sedang ada di medan perang." Wah, anak itu mendengar perintah bapaknya. Anak ini sangat taat kepada bapaknya dan juga dia sayang saudara-saudaranya. Yeay, aku siap Pak, aku mau mengantarkan makanan. Dia pergi, lalu ketika dia dari kejauhan dia mendengar ada suara ribut. Apa yang terjadi? Semakin dia mendekat, semakin dia melihat, wow, bangsa Filistin mengepung bangsanya dan saat itu kakak-kakaknya ada di dalam medan perang itu. Kakak-kakaknya berdiri sebagai prajurit. Walaupun prajurit, tapi prajurit ini ketakutan adik-adik. Nah, waktu itu ketika anak ini mengantarkan makanan kepada kakak-kakaknya, dia nanya, "Kak, kenapa sih? Ada apa? Kenapa semuanya pada ketakutan?" Lalu singkat cerita, orang-orang kasih tahu kalau kita sedang dikepung dan kamu lihat gak yang di sana itu? Ada bangsa
Filistin. Lebih dari itu, ada pahlawannya, gagah besar tinggi dengan senjatanya yang kuat, senjatanya yang lengkap. Wah, anak itu yang tadi menggembalakan domba, dia berpikir, kenapa semua orang takut? Tadi anak kecil, siapa ya dia? Lalu yang besar ini siapa? Tadi bangsa Israel ketakutan, lalu ini siapa? Wah, ini adalah seorang raja. Kalau bangsa Israel punya raja, kenapa dia ketakutan? Kenapa bangsanya ketakutan? Nah, adik-adik, kita mulai dari rajanya dulu ya. Ternyata rajanya ini tidak mampu melawan bangsa Filistin itu. Rajanya ini memang dulu hebat dalam melawan bangsa-bangsa lain. Tapi nih adik-adik, terkadang raja ini itu tidak percaya sama Tuhan. Jadi terkadang dia diganggu sama iblis. Dia tidak betul-betul percaya kepada Tuhan. Dia mudah goyah. Sehingga ketika dia melihat musuhnya, dia mulai ketakutan. Lalu ketika bangsa Filistin datang, dia mulai gentar. Dan saat itu, yang ini, sang gembala ini, dia mengajukan dirinya kepada raja. Dia bilang, "Raja, kita harus melawannya. Aku akan maju melawannya." Raja itu bingung, "Hah? Kamu kan masih kecil. Kamu hanya seorang gembala, kamu bukan prajurit. Bisa gak kamu melawannya?" Dia bilang, "Tenang, sebab ada Tuhan beserta denganku." Ternyata sang gembala tadi ini, dia percaya kepada Tuhan. Dia sangat percaya bahwa Allah akan menolongnya. Nah, adik-adik beda ya. Tadi raja ini tidak terlalu percaya. Ada saatnya dia percaya, ada saatnya tidak. Waduh. Kemudian anak ini berbeda. Dia bukan raja, dia hanya seorang gembala, tapi dia percaya bahwa dia pasti sanggup melawan orang-orang prajurit dari Filistin yang terlihat gagah perkasa yang besar dengan perlengkapannya. Dia percaya dalam nama Tuhan kita pasti menang. Lalu raja memberinya perlengkapan senjata. Katanya, "Musuh kita senjatanya lengkap. Yuk, aku kasih kamu baju perangku. Aku kasih kamu pedang. Aku kasih kamu tombak. Aku kasih kamu semuanya." Tapi dia mencoba. Aduh, berat. Dia nggak bisa jalan. Dia nggak bisa megang. Aduh, mana bajunya berat. Harus pegang senjata. Belum lagi nanti melangkah. Wah, nggak bisa ini. Lalu dia bilang, "Raja, aku mau ke sungai. Mau mengambil batu." Dia ngambil batu, dia masukkan ke dalam kantongnya. Lalu dia kembali. Orang-orang bingung, kenapa? Dia kan mau melawan, kenapa hanya ngambil batu? Saat itu dia maju dan berkata, "Hei kalian jangan menghina Allah kami. Allah kami hebat. Dia sanggup, dia akan mengalahkan kalian." Wah, bangsa Filistin bilang, "Nggak mungkin, kalian tidak ada apa-apanya. Nanti kalau kalian kalah, ini bangkai-bangkai kalian ini akan dimakan sama burung. Tuhanmu tidak sanggup menyelamatkan kalian." Tapi sang gembala tadi percaya bahwa pasti bisa. Lalu ketika pahlawan dari orang Filistin ini maju, dia baru mau berlari, kemudian anak ini mengambil batu yang ada di dalam kantongnya tadi lalu melepaskan. Wah, apa yang terjadi? Tadi yang tinggi besar pahlawan yang lengkap senjatanya itu tiba-tiba dia kena kalah deh, langsung mati. Wow, apakah pahlawan dari bangsa Filistin tadi mati karena dilempar dengan batu ajaib? Jangan-jangan batu itu memiliki kuasa, memiliki kekuatan sakti. Hah? Batunya berajaib? Tidak. Ya betul, tidak ya, bukan batunya yang ajaib, bukan karena sang gembalanya itu jago melempar, tapi karena Allah menolongnya. Nah adik-adik, tadi kita sudah tahu raja, ini adalah seorang raja. Raja ini namanya Raja Saul. Ya, raja ini namanya Raja Saul. Kalau ini Raja Saul, lalu gembala ini namanya siapa? Dia adalah Daud. Betul, wah banyak adik-adik yang menjawab betul. Ini adalah Daud, dia adalah seorang gembala. Lalu yang tengah ini siapa ya? Siapa dia? Yang tinggi besar tadi, seorang pahlawan dari Filistin, dia adalah
Goliat. Betul, ya hebat adik-adik semua. Tapi kita sudah belajar 3 perbedaan dari orang ini. Pertama, tadi dari raja. Walaupun dia seorang raja, dia pernah menang melawan bangsa lain, tapi dia kurang percaya kepada Tuhan. Saat musuhnya terlihat lebih kuat, dia jadi ketakutan. Gak mungkin kita menang. Dia gak percaya, gak yakin. Lalu yang ini bangsa Filistin, percaya gak dia kepada Tuhan? Tidak adik-adik, ya betul, dia malah menghina. Dia bilang gak mungkin Tuhan sanggup, kami lebih hebat, senjata kami lebih lengkap, Tuhan gak sanggup. Tapi ternyata ada satu orang gembala ini, dia adalah Daud. Dia berkata, Tuhanku sanggup walaupun badanku kecil, walaupun aku gak jago berperang, aku gak bisa pakai baju-baju yang kalian pakai untuk berperang, aku gak tahu cara menggunakan pedang ini seperti apa, tapi Tuhanku selalu menolongku. Apapun yang kulakukan, Tuhan selalu ada bersamaku. Jadi dia berani tampil beda adik-adik. Dia tidak seperti 2 orang ini. Dia tidak seperti yang orang Filistin yang sombong, yang mengandalkan baju perangnya. Dia tidak seperti dengan raja ini yang gampang banget ketakutan karena tidak terlalu percaya kepada Tuhan. Dia punya iman yang kuat. Dan pagi hari ini kita mau belajar menjadi terang. Wah, gimana? Emang kita bisa jadi terang? Kita bisa jadi lampu? Ada yang bisa berubah? Oh, kita kan manusia. Oh, bisa jadi lampu? Menerangi? Tidak adik-adik. Kita mau menjadi terang yang berbeda dari orang di dunia ini. Yuk kita buka Alkitab kita sekali lagi di dalam Matius pasal 5 ayat 16. Matius pasal 5 ayat 16. Kita baca ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita diperintahkan untuk menjadi terang supaya semua orang lihat bahwa kita adalah anak Tuhan dan memuliakan Tuhan. Seperti yang dilakukan Daud tadi. Dia menjadi terang. Saat orang sedang ketakutan, dia menguatkan, tenang, kita punya Tuhan. Tuhan kita hebat. Dia menjadi terang sehingga hanya dengan melemparkan batu bangsa Israel menang. Semua orang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau bukan karena Tuhan kami tidak akan menang. Nah, adik-adik juga harus sama, harus bisa menjadi terang. Gimana adik-adik menjadi terang? Saat di rumah, saat mungkin mama atau papanya sedang khawatir, diingatkan, "Ma, Pa, tenang, kita punya Tuhan." Saat kalian sakit, kalian percaya Tuhanku hebat. Tuhanku memberikanku kemenangan. Sama seperti Daud menang, aku pasti menang. Ketika nih adik-adik lagi di rumah, lalu kalian melihat tidak ada harapan, aku sudah capek banget. Lalu melihat adik sedang main, diambil mainannya. Wah, apakah itu sudah menjadi terang? Tidak ya, itu namanya kalian tidak berhasil menjadi terang. Kalau kalian menjadi terang, kalian akan bermain bersama adik, bermain bersama kakak. Kalau kakaknya sedang bermain, yuk kita main bareng. Kalau kalian pengen pinjam mainan kakak atau adik, boleh nggak aku pinjam? Kalau nggak dikasih gimana? Ya marah aja lah, nggak dikasih, yang penting aku udah minta. Tidak ya, tetap kita sabar. Yuk kak, aku mau dong permainannya. Kalau nggak dikasih, nangis kita, marah-marah, lapor ke mama, aku nggak dikasih. Enggak ya, kita belajar jadi anak yang sabar. Tidak apa-apa kalau nggak dipinjamin, aku bisa cari mainan lain. Saat mamanya sedang minta tolong, "Nak, boleh nggak tolong ambilin tisu mama di kamar?" Lalu kalian, mama nyuruh-nyuruh. Itu nggak jadi terang namanya adik-adik. Kalau kita jadi terang, "Iya ma, nggak apa-apa, aku mau ngambilin mama. Ma, ini aku bawakan minuman nih ya." Mau berbuat yang baik karena supaya orang-orang lihat bahwa kita adalah anak Tuhan. Jadi pagi hari ini kita belajar menjadi terang. Dimanapun kita berada, di rumah kita jadi terang buat kakak adik. Kita menjadi anak Tuhan yang baik, yang membuat hati Tuhan senang. Gimana caranya? Rajin membaca Alkitab, kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan jangan lupa kita menjadi anak yang taat di rumah ya, taat kepada mama papa, tidak mengganggu kakak atau adik, dan kita terlebih dari itu kita percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan kita. Kasih tahu semua orang di rumah bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat. Di dalam Tuhan Yesus
semuanya akan dijagai. Tuhan Yesus beserta kita. Yuk, kita mau katakan sama-sama, aku percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamatku. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Tuhan Yesus, Dia adalah juru selamatku. Aku pasti menang. Yeay. Nah, adik-adik, sampai sini renungan kita di sekolah minggu. Jangan lupa hari ini harus menjadi anak yang terang. Anak terang jangan hanya hari ini aja, besok dan seterusnya selalu menjadi anak terang. Sebab Matius 5 ayat 16 mengatakan, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Yuk adik-adik, sekarang kita mau berdoa nih. Kita mau berdoa sepanjang hari ini dan mulai hari ini kita menjadi anak terang, anak-anak yang memuliakan Tuhan melalui perbuatan kita. Tuhan Yesus senang karena kita menjadi anak yang taat. Yuk, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, pagi hari ini kami belajar dari Daud yang sangat percaya bahwa Tuhan sanggup menolongnya. Kami tidak mau seperti Raja Saul yang kadang-kadang khawatir, tidak selalu percaya, padahal Tuhan selalu ada bersama kami. Dan kami terlebih lagi tidak mau seperti Goliat yang sombong dan tidak percaya bahwa Tuhan sanggup, yang menganggap orang lain lemah dan menganggap Tuhan tidak ada. Ampuni kami kalau kami berbuat hal yang tidak baik, dan hari ini kami semua di rumah masing-masing mau berjanji kami mau menjadi anak yang lebih baik, menjadi terang buat mama papa kami ketika mereka khawatir, takut. Kami mau mengingatkan mereka, menguatkan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Yeay, adik-adik, thank you ya, kalian semua sudah keren duduk dengan tenang mendengarkan firman Tuhan. Sampai sini sekolah minggu kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan sampai jumpa di hari Minggu depan. Bye-bye.